Walaupun aku bukan priyayi atau bangsawan, akan tetapi namaku adalah rahasia mulia, supaya kelak para keturunanku akan menjadi priyayi atau bangsawan besar. Maksud Katoloco bangsawan spiritualitas. Abdul Jabbar berkata bengis, rupamu saja seperti luwak atau binatang sejenis musang yang berwujud jelek, bisa-bisanya mengaku sebagai sejatinya lanang atau sejatinya lelaki. Katoloco tertawa dan menjawab pelan, ucapanku tidak salah. Aku mengaku sebagai lanang sujati atau lelaki sejati. Arti dari lanang sujati atau lelaki sejati sesungguhnya adalah aku disebut lanang karena memahami rahasia mulia barang penisku, sedangkan sujati atau sejati artinya ingsun urip tan nejo mati, aku yang hidup tak dapat mati selamanya. Ketika guru berkata, rupamu seperti hantu, tak pernah tersentuh air, Katoloco cemberut lantas menjawab, aku bingung hendak mandi dengan apa. Jikalau aku harus mandi menggunakan air, tubuhku sudah penuh dengan unsur air. Jikalau harus mandi menggunakan api, di dalam badan penuh unsur api. Jikalau harus membersihkan diri dengan menggunakan tanah, sudah jelas daging ini berasal dari tanah. Aku mandi menggunakan angin lesus, badanku sumber dari angin. Beritahu kepadaku apa yang harus aku pakai untuk mandi. Ketika guru menjawab, tubuhmu berasal dari cairan sperma, sudah layak jika mandi menggunakan air agar suci dirimu itu. Katoloco lantang menjawab, kalian santri bodoh, jikalau bisa suci karena mandi dengan air, aku akan berendam selama 9 bulan saja, tidak perlu mencari ilmu atau ketuhanan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah mandi air tekad suci yang jernih, yaitu jernihnya hati tanpa dikotori oleh segala macam perbuatan yang salah. Itulah mandi yang sesungguhnya bagi manusia, mandi yang sebenar-benarnya mandi. Kiai guru menyaut, rupamu saja seperti kirik kering, anjing penyakitan. Siapa yang bakalan mempercayai jika kamu memiliki kejujuran? Jika tak salah dugaanku, kamu pasti tidak mengenal peraturan tentang batal haram, makruh, najis. Yang kamu ketahui hanya halal saja. Walaupun arak, daging celeng, dan babi, asal kamu doyan, pasti kamu makan, tidak takut dosa. Katoloco menyaut, benarlah dan tidak salah semua dugaanmu kepadaku itu. Walaupun daging anjing aku teliti asal usulnya, manakala diperoleh dengan jalan yang tidak menyakiti sesama manusia, begitupun juga walau daging babi dan celeng. Apabila didapat dari hasil beternak sendiri, bukan hasil curian, siapa yang bakalan berani melarangku untuk memakannya? Halalnya melebihi daging kambing. Walaupun daging kambing jika diperoleh dengan jalan tidak baik, itu haram melebihi daging anjing. Telitilah asal usulnya. Jika daging tersebut berasal dari binatang yang kita pelihara sendiri semenjak kecilnya, halalnya melebihi kambing. Walaupun kambing namun hasil dari mencuri, melebihi babi, itu haramnya. Walaupun memakan daging celeng, tapi jika diperoleh dengan cara yang jujur,
Berburu sendiri di hutan bukan celeng curian, halalnya luar biasa. Walaupun daging kerbau, namun hasil curian lebih haram dari babi. Ketika guru berkata, memang halal menurut iblis, pantas jika hidupmu celaka, melarat selamanya, tak memiliki makanan cukup, busana pun compang-camping, semua hanya gombal lusuh. Selama hidup tak pernah memakan makanan enak, tidak pernah menikmati rasa manis dan gurih, makanya kurus kering dan tak memiliki rumah. Gatholoco menjawab, yang kaya akan busana dan makanan, berapa peti jumlah busananya, berapa tumpuk persediaan makanannya, itu najis jika cuma kamu simpan sendiri. Ketika guru begitu mendengar, seketika tertawa geli. Pakaian yang sudah kotor dan jelek, kami jadikan satu di tanah bersama kotoranku. Semua sudah kubuang menjadi satu ke tanah. Lantas mana yang disebut najis dalam hal semua pakaian yang kumiliki? Gatholoco menyaut lagi, jikalau begitu jelas kalian hanya manusia lumrah, bukan manusia pilihan namanya. Berbeda denganku. Sesungguhnya semua yang ada di bumi dan yang ada di bawah langit adalah milikku. Yang baru dan gemerlap sengaja aku berikan kepada saudara-saudaraku semua makhluk hidup. Aku rela memakai yang jelek-jelek saja. Cukuplah aku memakan yang ini saja. Segala makanan yang enak-enak, yang manis gurih rasanya, pedas dan asin, semuanya aku berikan untuk dimakan oleh seluruh manusia dan semua makhluk hidup yang bersifat hidup. Sedangkan aku hanyalah meneliti setiap hari. Kucatat dalam sebuah sastra sebanyak 21 buah. Angka 2 melambangkan mereka yang masih terikat dualitas duniawi. Angka 1 melambangkan mereka yang telah lepas dari dualitas duniawi. Manusia yang kesadarannya tinggi mampu meneliti dan mengamati kedua jenis tingkatan kesadaran para manusia tersebut. Inilah makna sastra Salikur Iji atau sastra 21 yang dimaksud Gatholoco, dan aku simpan di dalam hatiku. Yang kumakan setiap hari kupilih yang sangat panas, dan yang terlampaui pahit, maksudnya semua unsur-unsur negatif alam yang terlalu ekstrim. Kotoran batinku menjadi gunung, seluruh gunung yang terlihat. Maksudnya semua unsur negatif yang terlalu ekstrim dari alam mampu didaur ulang menjadi unsur yang lebih positif melalui olah batin dari manusia-manusia yang berkesadaran tinggi. Dilambangkan dengan keberadaan sebuah gunung yang menyimpan api menakutkan. Namun lava dari gunung berapi sangat bermanfaat menyuburkan tanah, sehingga tanaman apapun akan gampang tumbuh di sekeliling gunung berapi. Jelasnya dari semua yang menakutkan semacam gunung berapi mampu didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia. Begitu pula proses daur ulang yang secara tidak disadari telah dilakukan oleh manusia-manusia berkesadaran tinggi, semacam Gatholoco kepada semua unsur negatif alam yang terlalu ekstrim. Apa sebabnya dunia diliputi asap saja? Maksudnya banyak unsur api terlampau ekstrim yang sesungguhnya melingkupi dunia ini. Namun berkat manusia-manusia yang penuh kesadaran semacam Gatholoco, secara tidak sengaja
Mereka-mereka ini menyerap unsur api yang terlalu ekstrim tersebut dan didaur ulang menjadi unsur api positif yang lebih bermanfaat. Jika tidak ada manusia-manusia berkesadaran tinggi semacam Gatholoco, dapat dipastikan meteor-meteor raksasa dan hal-hal ekstrim lainnya akan menghantam dan mengacaukan bumi tanpa ada penghalang lagi. Sadarilah ini. Sebab api telah aku makan, kotoran batinku menjadi batu cadas, seperti halnya dipilihnya gunung sebagai sebuah perumpamaan proses pendaur ulangan unsur ekstrim alam agar menjadi lebih bermanfaat. Batu cadas dipilih pula karena identik dengan kekokohan, sesuatu yang kokoh dan kuat. Maksudnya jelas, unsur ekstrim alam bisa diubah menjadi sesuatu yang stabil demi keberlangsungan semesta sebagai tempat berevolusi. Berterima kasihlah kepada manusia-manusia berkesadaran tinggi seperti Gatholoco. Aku cukup memakan candu ini, maksudnya candu spiritualitas. Sebelum aku membuang kotoran batin, seluruh gunung belumlah tercipta. Maksudnya dunia tidak akan stabil sebagai tempat yang sesuai bagi proses evolusi jiwa jika tidak ada manusia-manusia berkesadaran tinggi yang mampu mendaur ulang unsur-unsur ekstrim alam seperti Gatholoco. Kelak akan sirna kembali jika aku sudah tidak lagi membuang kotoran lewat dubur. Nyatakanlah kelak apa yang aku katakan ini. Maksudnya jika manusia-manusia yang berkesadaran tinggi hilang dari muka bumi, dapat dipastikan kiamat dunia akan tercipta. Ketika guru begitu mendengar segera berkata sembari menuding, makanya kurus kering tidak lumrah manusia. Gatholoco segera menjawab, tubuhku kurus disebabkan karena menuruti perintah Gusti Kangjeng Nabi Rasulullah. Setiap hari aku turuti bertandang ke tempat madat siang sore pagi, mengambil candu dan madat, dimakan langsung maupun dibakar lalu dihisap. Allah yang memberikan izin. Maksudnya Kangjeng Nabi Rasul dalam kesadaran Gatholoco bukanlah Nabi Muhammad, melainkan ruhnya sendiri, atmanya sendiri. Suara atma, suara ruh yang sering diistilahkan dengan suara nurani, memerintahkan manusia-manusia seperti Gatholoco untuk terus mabuk spiritual, agar terus kecanduan dengan keilahian, dan Allah pun meridhoi. Kangjeng Rasulullah manakala tidak ditaati perintahnya, marah-marah dan sangat berang, dan kejam menyiksa membuat aku tak bisa tidur. Maksud Gatholoco, jika suara nuraninya yang berasal dari ruhnya sendiri, dari atmanya sendiri tidak dia dengarkan, dampaknya akan terjadi konflik batin yang berujung pada ketidaknyamanan diri, keresahan diri, sehingga membuat dia tidak bisa tidur. Ketika guru segera menjawab, ucapan tidak pantas mengatakan Kangjeng Nabi Rasulullah mengutus agar bertandang ke tempat madat. Kangjeng Rasulullah adalah sosok yang diagungkan oleh seluruh manusia, berada di negara Mekah. Gatholoco menjawab pelan, Rasul yang ada di Mekah yang kamu agungkan sudah tidak ada lagi wujudnya, telah mencapai kesempurnaan, sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Makamnya di tanah Arab, perjalanan selama 7 bulan untuk ke sana.
harus menyeberangi lautan. Sekarang hanya tinggal kuburannya saja. Kamu agungkan setiap hari sembari berjungkir balik. Tidak mungkin beliau menemuimu. Nabi Muhammad telah mencapai kesempurnaan. Sebelum mencapai tingkat ini, beliau telah meninggalkan petunjuk bagi para pengikutnya, yaitu Al-Quran dan hadis demi pegangan sebagai acuan peningkatan kesadaran mereka. Dari kedua petunjuk ini, para pengikut beliau harus mampu meneladani, mengamalkan, dan harus mandiri. Sekali lagi, harus mandiri. Kesadaran tidak bisa dibuat oleh orang lain, maka Nabi Muhammad tidak akan mungkin terus hadir memberikan petunjuk, karena apa yang telah beliau tinggalkan sudah cukup. Bersikaplah dewasa, jangan kayak anak kecil yang terus merepotkan orang tua. Mandirilah, itu maksud Gatholoco. Pujianmu tiada guna, menyusahkan diri sendiri, tak mengagungkan rasul atau utusan sendiri atau rasul sendiri. Maksudnya adalah atma, ruh percikan Tuhan yang merupakan intisari setiap makhluk. Ruh kita, atma kita inilah utusan yang sesungguhnya. Menyia-nyiakan hidupmu mengagungkan rasul di luar diri. Semua orang yang sepertimu tidak memahami yang sebenarnya. Di sini sebenarnya sebuah rahasia syahadat sejati telah diuraikan oleh Gatholoco, yaitu, maaf saya belum berani menguraikan. Menyebut nama Allah dengan sia-sia, teriak-teriak membuat Allah tidak sempat tidur, terganggu suara kalian yang sangat berisik. Ungkapan keprihatinan untuk mengkritik kebiasaan mukmin awam yang suka beribadah disertai rasa pamer, riya. Ibadah tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Lakukan diam-diam, tidak usah berteriak-teriak. Itu maksud Gatholoco. Rasulullah telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Kamu teriaki dari rumahmu dengan harapan ditemui oleh beliau. Walaupun sampai melar lehermu, tidak akan berkenan hadir menemuimu. Hanya melelahkan diri sendiri tiada guna. Maksud Gatholoco hanya melelahkan diri sendiri dan tiada guna jika memuji nama beliau dengan harapan agar ditemui dan mendapat tuntunan. Al-Quran dan hadis itu sudah cukup beliau berikan bagi acuan peningkatan kesadaran para pengikut beliau. Ketika guru berkata, ucapan yang keluar dari cocot atau bacotmu adalah ucapan orang bingung dan tidak sopan, menghina sesembahan manusia sedunia. Gatholoco berkata, memang benar aku bingung disebabkan karena keprihatinanku, karena ketempatan barang yang bukan punyaku. Semenjak aku kecil hingga sekarang ini, sulit aku memberikan jawaban. Manakala nanti ditanya oleh yang punya, agar aku mampu terlepas dari masalah ini. Bisakah aku meminta pendapat kalian? Bagaimanakah jawabanku? Jangan sampai aku terkena hukuman. Ketika guru begitu mendengar ucapan itu, keras berkata, ternyata kamu maling, tidak pantas meminta pendapat kami. Kamu orang munafik, berdosa kepada Yang Agung. Jika kami sampai bersedia memberikan pendapat, tidak urung bakal ketularan dosanya. Walaupun kami tidak ikut mencuri, manakala bersedia memberikan pendapat,
sama saja menyetujui perbuatan bangsat seorang maling, pasti akan ikut terkena siksa. Gatholoco berkata, apabila kalian tidak bersedia memberikan pemecahan masalah yang dihadapi seorang maling, baiklah, mari kita bermain teka-teki. Akan tetapi permintaanku, jawablah sungguh-sungguh. Jika kalian bertiga tidak mampu menjawab, nyata kalian adalah guru yang tiada guna. Para kiai guru menyetujui. Baiklah, sekarang berikan teka-teki yang seperti apa. Kami akan mendengarkan. Manakala sudah mendengar, pasti akan paham dan tidak mungkin salah menjawab. Cepat ucapkan, mengajak bermain teka-teki yang seperti apa. Akan kami jawab dengan disaksikan para murid santri yang masih muda-muda. Kata muda dalam bahasa Jawa adalah anom, menandakan syair berikutnya harus dilakukan dengan irama sinom. Ada berapa pada syair yang terdapat pada pupuh 2 dan danggula yang harus diulas seperti di bawah ini. 1. Pupuh 2 dan danggula pada syair 19. Ingsun ngaku wong lanang sujati, basa lanang sujati temenan, wadiku opo dapure. Sujati tegesipun ingsun urip tan nejo mati. Guru 3 angucap diapurmu lir antu, sajeke tan kambon toyo. Gatholoco macucu nulya mangsuli, ewuh kinarya siram. Aku mengaku sebagai lanang sujati atau lelaki sejati. Arti dari lanang sujati atau lelaki sejati sesungguhnya adalah aku disebut lanang karena memahami rahasia mulia barang penisku. Sedangkan sujati atau sejati artinya ingsun urip tan nejo mati. Aku yang hidup tak dapat mati selamanya. Ketika guru berkata, rupamu seperti hantu, tak pernah tersentuh air, Gatholoco cemberut lantas menjawab, aku bingung hendak mandi dengan apa. Gatholoco menyadari bahwa siapapun yang meningkat kesadarannya berhak menyandang predikat sebagai lanang sujati atau lelaki sejati, atau wadon sujati atau wanita sejati. Pada syair di atas, arti kata lanang sujati diuraikan oleh Gatholoco. Siapapun lelaki yang memahami kemuliaan proses penciptaan melalui penis atau katelnya, sebuah proses vital yang menjadi mata rantai sebuah perjalanan panjang evolusi jiwa, proses yang mampu menarik kembali atma atau ruh dari ranah kematian menuju kehidupan kembali, atau reinkarnasi dalam istilah Sanskerta disebut punarbawa, artinya kelahiran kembali atau punarjanma. Manusia yang kembali hidup dari ranah kematian, proses berkesinambungan untuk menjadi penyebab bangkitnya atma atau ruh agar kembali berjuang di tengah samudra kehidupan demi untuk melanjutkan peningkatan kembali kesadaran mereka melalui tempaan pada dualitas duniawi, suka duka, kaya miskin, sakit sehat, dan lain-lain. Maka siapapun mereka, kalau lelaki berhak menyandang predikat lanang, kalau wanita berhak menyandang predikat wadon. Selama Anda belum memahami kemuliaan dan pentingnya proses ini, maka sesungguhnya Anda belumlah pantas disebut lanang atau wadon.
Anda hanyalah sekedar spesies makhluk hidup yang melakukan sebuah aktivitas seksual tanpa kesadaran. Anda belumlah manusia. Kata sujati Gatholoco mengartikan ingsun urip tan nejo mati, yang artinya aku yang hidup tak dapat mati. Siapakah itu ingsun, aham atau aku? Siapakah ingsun, aham atau aku tersebut tak lain adalah atma atau roh kita. Atma atau roh tidak diciptakan oleh siapapun. Atma atau roh adalah percikan Brahman dalam definisi Weda atau tiupan atau hembusan nafas Allah dalam definisi Al-Quran, atau pencitraan atau duplikat Allah dalam definisi Injil dan Taurat. Atma dan roh adalah bagian langsung dari Brahman, dari Allah, dari Bapa itu sendiri. Tidak ada yang menciptakan ruh atau atma. Yang diciptakan adalah badan halus atau sukma sarira atau nafs, dan badan kasar atau stula sarira atau jasad. Sadarkah Anda sekarang? Telitilah dengan seksama kitab suci Anda. Adakah firman yang menyatakan ruh itu diciptakan? Lanang sujati artinya manusia yang memahami kemuliaan proses penciptaan melalui penis dan vaginanya, yang merupakan lantaran untuk kelahiran kembali para atma atau ruh. Dua pupuh dua dandang gula pada syair 20. Upamane ingsun atus ware, badan ingsun wus kai sentoyo, kalamun atus genini jero badan istilatu. Yen resi osun gosok siti asline saking lemah, suntusono lesus badanku sumber maruto, tubuheno kinaryo atus punapi, ujarnya guru tiga. Jikalau aku harus mandi menggunakan air, tubuhku sudah penuh dengan unsur air. Jikalau harus mandi menggunakan api, di dalam badan penuh unsur api. Jikalau harus membersihkan diri dengan menggunakan tanah, sudah jelas daging ini berasal dari tanah. Aku mandi menggunakan angin lesus, badanku sumber dari angin. Beritahu kepadaku apa yang harus aku pakai untuk mandi. Ketika guru menjawab, ini adalah jawaban yang merupakan kritik kepada para agamawan yang terlampaui mementingkan syariat. Mereka-mereka yang terpaku pada tata lahir dan prosedural belaka. Begitu sudah tunai, mereka merasa sudah cukup dan sempurna. Gatholoco menyengaja memberikan gambaran bahwa air tidaklah cukup untuk mensucikan diri secara menyeluruh. Air hanya mampu menggelontor kotoran lahir semata. Maka Gatholoco menyatakan, apa yang hendak aku gunakan untuk mensucikan diri ini? Jikalau memakai air, bukankah jasad fisik atau stula sarira ini berasal dari unsur air? Jikalau memakai api, bukankah jasad fisik atau stula sarira ini juga berasal dari unsur api? Pun jikalau memakai angin, bukankah jasad fisik atau stula sarira ini pun berasal dari unsur angin? Begitu juga jika hendak disucikan dengan tanah, bukankah jasad fisik atau stula sarira ini pun berasal dari unsur tanah?
Keempat unsur yang disebutkan Katoloco umum dipahami sebagai 4 pembentuk jasad fisik manusia, 4 unsur alam yang sangat vital, yaitu tanah atau logam atau pertiwi, air apa, api, cahaya atau teja, dan angin atau wayu. Namun sesungguhnya ada satu unsur lagi yang juga sangat vital membentuk jasad fisik manusia, yaitu ruang atau akasa. Tanpa ada ruang, maka tidak akan ada celah dan rongga dalam susunan anatomi jasad fisik. Sesungguhnya unsur ruang menempati bagian yang penting, dan ruang menurut Weda masih juga dikategorikan sebuah materi, masih merupakan benda fisik. Para saintis modern telah pula mulai melakukan pengujian untuk membuktikan hipotesa bahwa ruang masih juga merupakan materi. Semesta ini terus mengembang, terus membentuk ciptaan-ciptaan baru. Kemanakah segala benda ciptaan itu mengembang kalau tidak menuju ruang? Berarti begitu semesta ini mengembang, maka akan terus tercipta ruang baru. Jauh-jauh hari sebelum manusia modern bisa membuktikan bahwa semesta ini terus mengembang, dalam Weda telah disebutkan secara jelas tanpa harus ditafsir-tafsirkan lagi. Semoga Brahman yang bagaikan laba-laba dengan jejaringnya yang terus keluar dari dalam dirinya, yang dihasilkan oleh pradana atau prakartinya, sehingga terus tercipta alam semesta ini, berkenan memberikan berkah kepada kami, sehingga kami dapat kembali menyatu dengannya. Namun teori yang menyatakan bahwa ruang termasuk dalam unsur vital pembentukan jasad fisik tidak begitu bisa dipahami oleh masyarakat Jawa setelah ajaran Jiwa Buddha meninggalkan Pulau Jawa. Sampai detik ini masyarakat Jawa sudah terbiasa meyakini hanya ada 4 unsur vital pembentuk jasad fisik manusia, yaitu tanah atau logam Sansekerta pertiwi, Jawa bumi, air Sansekerta apa, Jawa banyu, api atau cahaya Sansekerta teja, Jawa geni, udara Sansekerta wayu, Jawa angin, sedangkan ruang atau akasa terlupakan. Masyarakat Bali masih bisa memahami. Mereka mengenalnya dengan istilah Panca Mahabhuta atau 5 maha unsur makhluk. Dan Katoloco tidak menyinggung tentang unsur ruang, karena dia tengah berdialog dengan masyarakat Jawa pasca Majapahit runtuh. Bahkan mereka yang tengah berdialog dengan Katoloco ini hanya mengenal keyakinan bahwa manusia tercipta dari air dan tanah saja. 3 pupuh 2 dandang gula pada syair 21. Asal banyu yekti atus warih, dimen suci iku badan nira, Katoloco srusuwari, sira santritan urus, yen suciya sarana warih sun kungkum 9 wulan, ora kulak kaweruh satemene bae iya, ingsun atus tirta tekad suci ening ing tias tatan kawuran. Tubuhmu berasal dari cairan sperma, sudah layak jika mandi menggunakan air agar suci dirimu itu. Katoloco lantang menjawab, kalian santri bodoh.
Jikalau bisa suci karena mandi dengan air, aku akan berendam selama 9 bulan saja. Tidak perlu mencari ilmu ketuhanan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah mandi air tekad suci yang jernih, yaitu jernihnya hati tanpa dikotori. Air masih juga dianggap sebagai sarana mutlak sebagai alat pensuci. Gatholoco tertawa dan menjawab dengan cerdas, "Jikalau memang hanya dengan memakai air aku bisa menjadi suci, bukankah lebih baik aku berendam selama 9 bulan saja, tidak perlu mencari ilmu ketuhanan?" Pensuci yang sesungguhnya tak lain adalah tirta tekad suci ening, air tekad suci jernih, sebuah air abstrak yang keluar dari tekad untuk mensucikan dan menjernihkan segala kekotoran batin manusia. Itulah air yang bisa menggelontor seluruh kekotoran batin. 4. Pupuh 2 dandang gula pada syair 28. Gatholoco anauri malih, yen mangkono isih lumrah janma ora kinaut arane. Beda kelawan ingsun, kabeh iki isining bumi sakurbing akasa. Dadi darpe ingsun kang anyar sarwa gumebyar sungkon nganggo marang sanak-sanak mami, ngong trimo nganggo ala. Gatholoco menyauti lagi, "Jikalau begitu jelas kalian hanya manusia lumrah, bukan manusia pilihan namanya, berbeda denganku. Sesungguhnya semua yang ada di bumi dan yang ada di bawah langit adalah milikku. Yang baru dan gemerlap sengaja aku berikan kepada saudara-saudaraku semua makhluk hidup. Aku rela memakai yang jelek-jelek saja." Atma adalah percikan Brahman. Semesta ini adalah materi baru yang tercipta dari proses persempitan kemutlakan Brahman. Atma adalah percikan, semesta adalah ciptaan. Atma tak berawal dan berakhir, langgeng abadi. Semesta ini mempunyai awal dan akhir, tiada abadi. Makanya semesta ini disebut pula dengan alam maya. Jika Atma dan Brahman itu sesungguhnya adalah satu kesatuan, maka seluruh benda ciptaan ini sesungguhnya adalah milik Sang Atma juga. Manakala dalam kenyataannya, kini Sang Atma kadangkala tidak mampu menikmati apa yang sesungguhnya merupakan miliknya sendiri di seluruh semesta raya ini. Hal itu dikarenakan Sang Atma tengah terikat oleh buah karmanya. Buah karma yang dibuatnya dan harus dinikmatinya sendiri. Jika Sang Atma telah lepas dari jeratan buah karma, maka Sang Atma akan kembali memperoleh kesadaran purnanya, kesadaran mutlaknya. Sang Atma akan mampu merengkuh kembali segala miliknya tanpa harus dibatasi lagi oleh takdir. Takdir yang sesungguhnya dia buat sendiri tanpa disadari. Seluruh pemikiran atau manasika Sang Atma, seluruh ucapan atau wacika Sang Atma, seluruh tindakan atau kayika Sang Atma sesungguhnya adalah aktivitas pembuatan sebuah takdir bagi diri Sang Atma sendiri. Jika seluruh pemikiran, ucapan, dan perbuatan Sang Atma cenderung positif, Sang Atma sesungguhnya telah menguntai takdir positif bagi dirinya.
Jika seluruh pemikiran, ucapan, dan perbuatan sang Atma cenderung negatif, sesungguhnya sang Atma telah menguntit takdir negatif pula bagi dirinya sendiri. Takdir bukan dibuat oleh Tuhan dari atas langit sana. Tidak ada malaikat yang bertugas mencatat takdir Anda. Yang ada seluruh aktivitas Anda yang keluar dari pemikiran, ucapan, dan perbuatan secara otomatis terekam oleh prakarti, terekam oleh alam. Dan alam yang akan menumbuhkan buahnya baik maupun buruk, tergantung apa yang Anda tanam. Malaikat itu tak lain adalah alam itu sendiri. Sadari itu. Dan buah perbuatan Anda atau karma pala, karma artinya perbuatan, pala atau buah, tidak bisa tidak, harus kembali kepada Anda. Siapa yang menanam akan memetik, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Tidak ada orang yang akan menggantikan. Dalam ungkapan Al-Quran sangat indah dinyatakan, setiap orang akan memikul dosanya sendiri, walaupun itu sekecil zarah atau debu. Dan jika sang Atma telah mampu terlepas dari ikatan samsara, terlepas dari lingkaran penanaman dan penuaian hasil aktivitas yang terus-menerus tiada henti tersebut, sesungguhnya sang Atma akan kembali memiliki segala apa yang ada di seluruh semesta raya ini. Inilah maksud Katoloco, dan manusia-manusia semacam Katoloco sesungguhnya telah mampu memenuhi segala apa yang dikehendakinya. Namun apalah arti dunia bagi manusia-manusia semacam dia, karena kesadaran purna yang telah dicapainya tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dan gemerlapnya duniawi. Kesadaran purna lebih gemerlap dan nikmat daripada segala macam gemerlap dan kenikmatan duniawi yang gampang menguap bagai embun di pagi hari. 5. Pupuh 2 dandang gula pada syair 29. Apan ingsun trimo nganggo iki, pepanganan ingkang enak-enak kang legi gurih rasane, pedes asin sadarum, sun kon mangan mring sagung janmi, ingkang sinipat gesang, dene ingsun amung rawuhi sadina-dina, sun tulisi sastrane salikur iji, sun simpen jroning manah. Cukuplah aku memakan yang ini saja, segala makanan yang enak-enak, yang manis gurih rasanya, pedas dan asin semuanya, aku berikan untuk dimakan oleh seluruh manusia dan semua makhluk yang bersifat hidup. Sedangkan aku hanyalah meneliti setiap hari, kucatat dalam sebuah sastra sebanyak 21 buah. Angka 2 melambangkan mereka yang masih terikat dualitas duniawi. Angka 1 melambangkan mereka yang telah lepas dari dualitas duniawi. Manusia yang kesadarannya tinggi mampu meneliti dan mengamati kedua jenis tingkatan kesadaran para manusia tersebut. Inilah makna sastra salikur iji atau sastra 21 yang dimaksud Katoloco, dan aku simpan di dalam hati. Manusia yang telah mencapai kesadaran purna, maka kasih yang ada di dalam dirinya meluap-luap bagai gelombang samudra.
dia akan terus mendaur ulang segala unsur-unsur ekstrim alam yang hendak mengacaukan kestabilan semesta sebagai tempat yang masih harus ada. Tempat yang masih harus ada sebagai media berevolusi bagi atma-atma yang masih belum mencapai kesadaran purna. Manusia-manusia yang telah mencapai kesadaran purna, selain terus membantu proses kestabilan semesta, kadang pula mereka akan membimbing atma-atma lain, memandu secukupnya. Dengan tidak meninggalkan kemandirian dari mereka yang tengah dibimbing, Nabi Khidir, Babaji Maha Avatar, Semar, dan lain-lain adalah contoh-contoh dari sosok manusia-manusia suci pembimbing ini. Mereka akan mengamati mana saja para atma yang mulai mampu lepas dari dualitas duniawi, dilambangkan dengan angka 1, dan mana saja para atma yang masih saja terus terikat dalam dualitas duniawi dan dilambangkan dengan angka 2. Inilah makna ucapan Gatholoco yang selalu mengamati seluruh atma, dicatat dalam sastra yang disebut Sastra Salikur Iji atau Sastra 21. 2 melambangkan mereka-mereka yang masih terikat dualitas duniawi dan belum saatnya mendapat bimbingan dari manusia-manusia berkesadaran purna. 1 melambangkan mereka-mereka yang mulai bisa lepas dari dualitas duniawi dan sudah saatnya dibimbing oleh manusia-manusia berkesadaran purna seperti Gatholoco. 6 pupuh 2 dan Danggula pada syair 30. Ingsun dhewe mangan saben ari, ingsun milih ingkang luwih panas sarta ingkang pait dhewe. Najisi dadi gunung kabeh gunung ingkang kaeksi, mulane kang bawana padha metu kukus. Tumuse kenisun pangan ingkang dadi pada suatu lawan curi klelet ingkang sun pangan. Yang kumakan setiap hari kupilih yang sangat panas, dan yang terlampau pahit maksudnya semua unsur-unsur negatif alam yang terlalu ekstrim. Kotoran batinku menjadi gunung, seluruh gunung yang terlihat. Maksudnya semua unsur negatif yang terlalu ekstrim dari alam mampu didaur ulang menjadi unsur yang lebih positif melalui olah batin dari manusia-manusia yang berkesadaran tinggi. Dilambangkan dengan keberadaan sebuah gunung yang menyimpan api menakutkan. Namun lava dari gunung berapi sangat bermanfaat menyuburkan tanah, sehingga tanaman apapun akan gampang tumbuh di sekeliling gunung berapi. Jelasnya dari sesuatu yang menakutkan semacam gunung berapi mampu didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia. Begitu pula proses daur ulang yang secara tidak disadari telah dilakukan oleh manusia-manusia berkesadaran tinggi semacam Gatholoco kepada semua unsur negatif alam yang terlalu ekstrim. Apa sebabnya dunia diliputi asap saja? Maksudnya banyak unsur api terlampau ekstrim yang sesungguhnya meliputi dunia ini. Namun berkat manusia-manusia yang penuh kesadaran semacam Gatholoco, secara tidak sengaja mereka-mereka ini menyerap unsur api yang terlalu ekstrim tersebut dan didaur ulang menjadi unsur api positif yang lebih bermanfaat.
Jika tidak ada manusia-manusia berkesadaran tinggi semacam Gatholoco, dapat dipastikan meteor-meteor raksasa dan hal-hal ekstrim lainnya akan menghantam dan mengacaukan bumi tanpa ada penghalang lagi. Sadarilah ini, sebab api telah aku makan. Kotoran batinku menjadi batu cadas seperti halnya dipilihnya gunung, sebagai sebuah perumpamaan proses pendaur ulangan unsur ekstrim alam agar menjadi lebih bermanfaat. Batu cadas dipilih pula karena identik dengan kekokohan, sesuatu yang kokoh kuat. Maksudnya jelas, unsur ekstrim alam bisa diubah menjadi sesuatu yang stabil demi keberlangsungan semesta sebagai tempat berevolusi. Berterima kasihlah kepada manusia-manusia berkesadaran tinggi seperti Gatholoco. Aku cukup memakan candu ini, maksudnya candu spiritualitas. Uraian di atas saya kira sudah cukup jelas. Dengan penambahan sedikit, sosok-sosok manusia berkesadaran tinggi seperti Gatholoco hingga detik ini dan sampai nanti, jika para atma masih banyak yang belum terseberangkan dari lautan dualitas duniawi, akan selalu ada dan hadir, walau jumlah mereka akan berkurang dan bertambah sesuai dengan siklus perputaran zaman atau yuga. Dalam zaman Kali Yuga ini mereka akan semakin berkurang. Banyak dari mereka yang akan melebur dengan sumber abadi semesta. Pada zaman Satya Yuga kelak, jumlah mereka akan bertambah. Jumlah mereka bertambah karena banyak para atma-atma baru dari zaman Kali Yuga yang meningkat kesadarannya. Manusia-manusia suci seperti mereka bukanlah monopoli agama tertentu, karena mereka telah lepas dari dualitas duniawi. Status agama A atau B adalah status duniawi. Bagaimana bisa mereka membimbing kita melepaskan diri dari ikatan dualitas duniawi, jikalau mereka sendiri masih terikat dengan status keduniawian? Sesungguhnya mereka telah terlepas dari segala macam status, atribut dan tetek bengek bendera duniawi. Jangan menjadi bodoh dengan mempercayai sebuah keyakinan bahwa manusia yang telah mencapai kesempurnaan seperti Gatholoco masih juga menjadi milik agama A atau B. Para manusia ilahi semacam Gatholoco akan tertawa melihat kekonyolan keyakinan semacam itu.